insyaallah minas sabirin, menandakan juga dia tidak sombong, tidak nekat juga Bu, ya, dikasih insyaallah juga, ya kan? Ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita bagaimana kisah seorang ayah mau menyembelih anaknya, putra semata wayangnya, satu-satunya. Nabi Ishak belum lahir Bu. Kira-kira bagaimana Bu? Ini cerita Al-Quran itu kadang-kadang Masya Allah jauh Bu dengan sinetron-sinetron Bu. Nabi Yusuf juga, surat Yusuf nih, alhamdulillah tafsirnya sudah selesai, ada sebagian sudah menghafal surat Yusuf juga ya. Kita kaji juga tafsirnya di rumah Quran itu ya, bagaimana cerita Nabi Yusuf ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan nahnu naqussu ahsanal qasas ya. Kami kisahkan sebaik-baik kisah. Ini Al-Qur'anul Karim. Kok ada kisah ya orang tua menyembelih anaknya tapi itu perintah Allah itu. Kemudian ini bukan cerita fiksi. Ayat selanjutnya Bu ya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Falamma aslama, maka ketika dua-duanya pasrahkan diri, pasrah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Wa tallahu lil jabin. Kita baca tafsirnya juga di situ. Itu Nabi Ibrahim itu sudah meletakkan pedangnya atau goloknya Bu ya, dan di atas mukanya Nabi Ismail. Dan namanya orang Bu, sekalipun Nabi Bu ya, fitrahnya juga sama dengan fitrah manusia biasa. Sampai menutup matanya beliau itu, tidak melihat ya, langsung anaknya digorok, disembelih begitu ya. Tapi benar-benar di situ digerakkan ya. Ternyata langsung Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nadainahu an ya Ibrahim, maka kami memanggil ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpimu. Kenapa? Karena mimpi Nabi itu adalah wahyu. Dan Nabi Ibrahim itu ya, sebelumnya itu kan sampai ya memikirkan, makanya ada Yaumut Tarwiyah, ada Yaumul Arafah ya kan. Nah, kemudian baru Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu hari penyembelihan Idul Adha tanggal 10 itu. Ini Ibu sekalian, kepasrahan seorang nabi dan putranya, dan bagaimana sampai ke titik itu didahului dengan dialog ya yang baik. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, sungguhnya kami seperti itulah membalas orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Terus apa Bu? Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini adalah sebuah ujian yang nyata. Baru wa fadainahu bidhibhin adzim, maka kami gantikan dengan penyembelihan yang agung. Allah datangkan domba ya dari surga, domba yang besar, yang agung gitu ya, domba yang luar biasa. Akhirnya ternyata yang disembelih adalah siapa Bu? Nabi Ismail atau domba Bu? Domba. Jadi pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala yang udah tingkat tinggi, istilahnya kalau orang zaman sekarang mengatakan udah tingkat dewa gitu kali ya. Ya, kepasrahan yang luar biasa. Mau enggak Bu nyembelih anaknya Bu? Kalau diperintahkan oleh Allah, siapa yang perintahkan? Yang diperintahkan cuma Nabi Ibrahim. Kita disuruh menyembelih domba. Malam yudhahi, barang siapa yang di hari Idul Adha itu ya tidak menyembelih sementara dia itu mampu ya, maka janganlah mendekati tempat sholat kami, kata Rasulullah SAW. Kita disuruh menyembelih domba. Kalau membaca Al-Quran, memahami ayat ya, memahami isinya Bu ya, jangan potongan itu aja Bu ya, harus sampai tadi wa fadainahu bidhibhin adzim, kemudian dibaca hadis-hadisnya juga ya. Jangan diambil di ayat yang 102 aja Bu, nanti nyampe rumah itu kan ya, kita suruh dialog tadi ya kan, nyembelih anak. Bener gak Bu? Bener gak? Aduh Ibu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabi Ismail itu dengan domba. Sampai ke titik itu kepasrahannya itu diawali dengan sebuah dialog yang baik, dialog dengan
putranya. Nah, kita sebagai orang tua itu ada bapak, ada ibu gitu ya, ada ayah, ada ibu. Ya, tugasnya masing-masing, masya Allah, memuji ibu ya. Makanya ada hari ibu. Kenapa bu ya? Nggak ada hari ayah, kenapa bu? Ya, sampai seorang penyair mengatakan, al-ummu madrasatun, ibu itu adalah madrasah. Jika engkau mempersiapkan seorang anak, ya, maka engkau sebenarnya adalah mempersiapkan sebuah generasi yang memiliki karakter yang kuat. Itu ibu, ya. Sebaik-baik laki-laki itu, sesukses-suksesnya laki-laki, ada perempuan di belakangnya katanya bu. Ya. Kalau kebalikannya di mana bu? Ya, ada wanita sukses di belakangnya ada laki-lakinya gitu. Ada nggak? Ini pernah dengar juga. Makanya Ratu Kalinyamat itu kan luar biasa itu, ya, mengerahkan kapal-kapal, ratusan kapal saat itu, ya kan, ya, membela umat Islam yang ada di Malaysia itu, ya, juga mengerahkan kapal-kapal juga ke Maluku untuk mengusir Portugis, ya, itu perempuan, ya. Atau karena memang nggak ada laki-lakinya, saya juga nggak tahu ya, itu Laksamana Malahayati, ya kan. Nah, ini dialog kepada anak-anak ya, dari seorang ibu ya, luar biasa ya. Seorang ibu itu sampai ya Siti Aminah melahirkan Rasulullah SAW, ya kan. Kemudian para sahabat luar biasa, sampai Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, ketika salah seorang sahabat bertanya, siapakah orang yang paling saya hormati terlebih dahulu? Ibumu. Ya, kemudian siapa lagi? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. 3 kali ibumu, baru sumaman qala abuka, baru ayahmu. Ini kan luar biasa seorang ibu. Dan biasanya mungkin masalah dialog tadi, seorang ibu itu mungkin ya dialognya lebih baik daripada bapak-bapak. Nggak tahu bu ya, saya merasakan itu nggak ya kira-kira ya. Cuma masalahnya ya, ibu itu kan ketika memang anak lebih dekat bu ya, kalau dialog itu kan lebih dekat dengan ibu. Kira-kira begitu nggak bu? Atau lebih dekat dengan ayahnya bu? Anak-anak ibu ini lebih dekat dengan ibu atau ayahnya? Ibuan dekat sama ayah. Atau semuanya bu, laki-laki juga? Itu karena mungkin, makanya ada al-umumah. Al-umumah itu adalah keibuan. Nah, itu yang tidak bisa didapatkan oleh seseorang. Makanya ketika ada anak yatim karena bapaknya meninggal, ya, itu mungkin biasa. Tapi kalau ada anak ibunya meninggal, nah itu katanya bu, yang ngelola panti asuhan itu katanya lebih susah ketika menghadapi anak yang ibunya meninggal. Kenapa? Karena nggak bisa tergantikan bu. Ya, ibu kota tak sekejam ibu tiri, ya kan? Kenapa bu? Gak bisa tergantikan itu kasih sayang seorang ibu, ya. Dan yang bisa berdialog kadang-kadang seorang ibu. Nah ini tadi Nabi Ibrahim itu seorang ayah. Bagaimana berdialog dengan anak tadi, ternyata berhasil. Cuma yang banyak itu biasanya adalah seorang ibu. Anak lebih dekat dengan seorang ibu. Tapi anak-anak, nggak tahu ya anak ibu ya. Saya ngerasain anak saya nih, ya. Anak-anak kita itu kadang-kadang sekalipun lebih dekat dengan ibunya, lebih banyak interaksinya dengan ibunya, tapi kadang-kadang lebih membanggakan ayahnya. Bener nggak bu? Bener bu? Atau saya aja merasakan nih? Nasib gitu seorang ibu. Ya. Tapi itulah ya namanya apa ya? Mungkin punya tugas masing-masing bu ya. Yang terpenting tadi ya, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu ya, sekalipun ayatnya adalah tentang seorang ayah, tapi kita sebagai seorang ibu juga bagaimana mengambil teladan ya dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Bagaimana mengawali dialog, bagaimana menyusun kata-kata ya, dan seterusnya ya. Anak-anak sekarang itu kan tidak seperti zaman kita bu. Makanya ya para pengamat itu melihat bahwa sekarang ini ada 5 generasi. Generasi pertama adalah mungkin saya atau ibu-ibu ya, atau mungkin saya dengan ibu mungkin sama walam, yang lahir tahun 1946 pasca Perang Dunia II ya, sampai 1964 itu disebut dengan baby boomer ya.
Jadi mereka ini adalah orang-orang yang memang punya perjuangan di awal gitu ya, mengalami bagaimana krisis ekonomi, mengalami perjuangan ya, yang luar biasa. Kemudian yang lahir tahun 1965 sampai tahun 80, 1980. Ini yang disebut dengan generasi X. Nah, tadi saya masuk di situ, Bu. Nah, generasi X itu dia lebih banyak berinteraksi dengan orang tuanya ini. Biasanya lebih gigih dan tahu ya perjuangan orang tua. Ustaz Azam masuk di generasi mana ini? Generasi X itu adalah generasi saya. Generasi Y itu tahun 1981 sampai 1994. Ya, itu generasi Y. Kalau generasi saya itu sudah mengenal komputer, Bu ya, tapi internet itu belakangan. Dulu itu untuk menyimpan data itu pakai apa, Bu, namanya, Bu? Ya, disket, Bu ya. Ya, itu ya. Terus baru kemudian flash disk ya di akhir-akhir, Bu ya. Itu generasi X. Terus kemudian generasi Y itu udah biasa namanya flash disk ya, dan seterusnya. Kemudian generasi Z itu lahir tahun 1990 sampai tahun 2009. Ini yang lebih canggih lagi ya, komputer, kemudian ada berbagai macam media, teknologi dan informasi. Kemudian 2010 sampai 2025 itu disebut dengan generasi Alpha. Ini lebih canggih lagi, Bu ya. Komunikasi dengan mereka yaitu tadi potretnya seperti Nabi Ibrahim tadi. Ya, Nabi Ibrahim berarti tahun berapa, Bu? Kalau misalnya Nabi Ismail tadi umurnya 12 tahun. 86 itu Nabi Ismail baru 86 umurnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail baru lahir. Ditambah 12 tahun, Bu, berapa itu? 98 ya. Nah, itu udah mau 100 tahun. Bagaimana berkomunikasi dengan anak yang ya jaraknya jauh sekali. Ya. Ini makanya ya kita harus senantiasa mengacu kepada tuntunan agama. Ya, Rasulullah SAW mengatakan apa, Bu? Dalam riwayat salah seorang sahabat itu, "Ma ra'aina wa ma sami'na an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu haditsan illa ibtasama." Kami tidak pernah melihat dan mendengar Rasulullah SAW ketika berbicara itu kecuali beliau tersenyum. Bu, kalau di depan kaca sendiri latihan senyum nggak, Bu? Hah? Atau berdandannya, Bu, lebih lama, Bu? Hah? Ibu ini kok lama banget ditunggu, nggak selesai di dalam kamar gitu kan? Ya. Apa, Bu? Berdandan atau latihan senyum, Bu? Ada teman saya jadi guru yang tadi ikut ke Aceh, Bu ya, mentraining guru-guru di sana juga ya. Jadi trainer sama saya juga waktu itu. Itu awal dia menjadi guru itu trainingnya apa, Bu? Trainingnya adalah latihan senyum kepada orang lain. Pakai masker. Kan sendiri bisa dibuka, Bu ya. Nah, cuma bedanya dulu dengan sekarang, Bu. Kalau dulu ya kan, kalau sekarang, Bu ya. Sekarang orang sambil megang ini senyum-senyum tuh biasa nggak, Bu? Nah, kalau dulu kalau senyum-senyum sendiri dikira apa, Bu? Tapi teman saya tadi, Bu, benar-benar di depan cermin tuh ya. Itu latihan senyum, Bu ya. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Mari, Bu, sedekah, Bu, ke teman-temannya, Bu, kanan kiri ya, dengan tersenyum ya. Tapi ingat jangan senyum sendiri nanti sampai rumah, Bu ya. Mending senyum sama suami ya. Rasulullah SAW juga mengatakan tahadu tahabbu. Saling memberikan hadiah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Anak kalau dapat prestasi, Bu, diapain, Bu? Aduh, Masya Allah, Alhamdulillah anakku, ya kan? Luar biasa, Allah kasih kesempatan mendapatkan prestasi. Ini yang viral tuh, Bu ya, yang polisi waktu itu bagaimana ya, bapaknya tukang becak atau apa tuh, Bu ya, jadi polisi, alhamdulillah nangis dia diwawancarai gitu kan. Yang tentara juga begitu, ya kan. Bapaknya petani atau apa, Bu, nah pokoknya saya nggak nyimak lah. Tahu-tahu nangis aja dia ketika diwawancara itu berhasil gitu kan. Luar biasa gitu kan. Nah, itu kalau anak-anak kita dapat prestasi, kita beri hadiah ya. Kalau apa guru SD biasanya ya, itu ngasih bintang aja anak udah seneng, Bu. Ya, dari origami ya, Bu ya. Ya, itu buat bintang. Nanti kalau ada yang
dapat nilai bagus ya, ditaruh bintangnya ini si fulan, dia taruh bintang di papan tulis gitu ya. Itu